Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Peneliti Eijkman, Herawati Sudoyo mengatakan bahwa kemampuan laboratorium di Indonesia belum merata dalam mendeteksi virus COVID-19. Perlu adanya kolaborasi dan membangun jaringan laboratorium di Indonesia untuk mengawasi masuknya virus ini. Dalam diskusi di Jakarta Pusat Minggu pagi, peneliti Eijkman Herawati Sudoyo mengatakan hanya ada 3 laboratorium yang representatif dalam mendeteksi virus corona, yakni laboratorium dari Badan Litbangkes, laboratorium Eijkman di bawah Kemenristek Dikti, dan laboratorium TDDC Universitas Erlangga. Meski demikian, Herawati mengatakan Indonesia dapat memanfaatkan dan meningkatkan berbagai aspek dari laboratorium yang dahulu dibangun ketika menghadapi virus H5N1. Perlu adanya kolaborasi dan membangun jaringan laboratorium untuk mengawasi masuknya virus COVID-19. Oke, kita punya laboratorium yang di berbagai macam tempat. Mereka bisa sebagai laboratorium yang bukan deteksi, bukan diagnostik, tetapi center untuk pengumpulan dari semua sampel-sampel tersebut. Kalau mereka tidak mampu untuk melakukan deteksi yang banyak sekali, dan itu kemudian pergi ke pusat-pusat yang ada tadi, yang saya sebutkan tadi. Nah, jaringan pusat itu tadi, yang di bawah 3 kementerian tadi, mestinya harusnya bekerja sama, sehingga Indonesia menjadi kuat. Karena masing-masing punya kekuatan sendiri. Menteri Kesehatan kembali menegaskan hingga saat ini di Indonesia belum ada 1 kasus corona yang dinyatakan positif. Hal ini ditegaskan Menteri Kesehatan di Bandara Kertajati jelang kedatangan WNI kru kapal Diamond Princess dari Jepang. Menkes juga menyatakan para WNI yang datang akan diperlakukan sebagaimana prosedur yang berlaku. Jadi kurang tepat pernyataan itu karena semua hasil PCR sampai detik ini semua negatif. Ya, kalau negatif artinya apa? Ya memang tidak ada. Ya, tidak ada. Orang dalam pengawasan juga tidak ada karena sudah jelas negatif. Ya, maupun pasien dalam pengawasan juga tidak ada karena negatif hasilnya. Jadi saya menyatakan bahwa sampai detik ini semua hasil pemeriksaan terhadap bahan yang diperiksa untuk semua pasien yang ada negatif, termasuk 188 kemarin dari World Dream juga negatif. Ya, karena kami melakukan pemeriksaan sampai genom, PCR genom, jadi sudah paling detail dan paling teliti. Kalau nanti telitinya ke apa, kan Kepala Balitbangkes sudah menjelaskan di banyak media teknik pemeriksaan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Ya. Ya. Oh ya. Lah, kalau saya orang ragu ya biarin saja. Nanggapi orang ragu lah pusing. Nomor 1 adalah kenyataan, keterbukaan, kejujuran. Itu saja. Ya. Pak Menkes, berarti nanti setelah WNI dari Jepang ini akan turun, berarti nanti akan ada proses disinfektan juga seperti WNI yang pulang dari Wuhan? Jelas. Bahkan ini kan dilakukan pemeriksaan lagi secara detail di dalam kapal. Jadi turun dari pesawat desinfektan, masuk ke dalam bis yang sudah disiapkan, menuju ke pelabuhan, turun dari bis disinfektan lagi. Baru naik kapal. Di dalam kapal dilakukan pergantian. Jadi harus dia mandi, dibersihin, didesinfektan, baru dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sangat detail, ya, sangat detail. Kita harus sadar bahwa tindakan kehati-hatian menjadi moto kita. Dan tidak ada tindakan berlebihan. Ini adalah tindakan sesuai prosedur yang kita buat dan kita sepakati untuk dilakukan. Terima kasih. Pemerintah Arab Saudi memasukkan Indonesia dalam daftar negara terjangkit virus corona. Sementara sejumlah diplomat senior negara lain meragukan kemampuan pemerintah mendeteksi virus corona. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan menegaskan Indonesia masih kebal terhadap virus COVID-19. Bagaimana sebetulnya prosedur pendeteksian virus corona di tanah air? Benarkah Indonesia benar-benar kebal atas virus corona? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini. Ada Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat malam Dr. Agus. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk menjawab berbagai keresahan publik dan juga masyarakat ini. Nanti
nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Profesor Amin Subandrio, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Selamat malam Profesor Amin. Selamat malam Mbak Nana. Oke, dan kita masih berusaha untuk bisa tersambung juga dengan pihak Kementerian Kesehatan. Nanti mungkin kita akan bergabung di segmen berikutnya. Saya mau ke Profesor Amin terlebih dahulu sebetulnya. Prof, ini ada 3 lembaga sebetulnya yang bisa mendeteksi apakah seseorang ini terkena virus corona atau menjadi suspek virus corona. Tadi sudah disebutkan sebetulnya oleh Mbak Herawati Sudoyo, itu ada Balitbang Kemenkes, kemudian lembaga Anda, lembaga Eijkman, dan juga Lab TDDC UNER Surabaya. Ini pemerintah Arab Saudi dan juga diplomat negara lain itu menyaksikan hasilnya bahwa ini negatif dari 143 spesimen yang sudah dites. Bagaimana Prof? Pertama, betul sekali bahwa lembaga biologi molekuler Eijkman atau lembaga Eijkman itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi virus corona, dan kemampuan itu bukan kemampuan baru tetapi sudah sejak 2-3 tahun sebelumnya kami sudah melakukan penelitian dan menggunakan metodologi molekuler untuk mendeteksi virus corona. Tetapi dapat kami sampaikan pada saat terkait dengan virus SARS-CoV-2 ini, sampai saat ini lembaga biologi molekuler Eijkman belum melakukan pemeriksaan terhadap pasien-pasien yang suspek. Jadi walaupun kami memiliki kemampuan itu, tapi saat ini semuanya sesuai dengan pedomannya Kementerian Kesehatan, semua masih diperiksa oleh Badan Balitbang Kemenkes. Ya, Badan Litbang Kemkes. Oke, meskipun sebetulnya belum dilakukan pemeriksaan terhadap spesimen itu, kemudian apakah kemudian cara yang dilakukan kalau menurut lembaga Eijkman ini, cara yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan protokol pengecekan spesimen ini sudah tepat, sudah sesuai dengan standar WHO, Prof? Terus terang saya tidak bisa mewakili Badan Litbangkes karena saya tidak punya akses untuk mengetahui persisnya apa dan bagaimana yang mereka lakukan. Tapi saya percaya bahwa teman-teman di Badan Litbangkes itu memiliki kemampuan dan dedikasi untuk itu. Kebetulan kepala unit yang melakukan itu memang kebetulan bekas murid saya. Oke, ini sebetulnya ada yang mempertanyakan, Indonesia punya kit pemeriksaannya tidak sih, punya reagennya tidak sih? Anda bisa menjawab bahwa kita punya tidak sebetulnya kit pemeriksaannya lengkap sama standarnya dengan yang dimiliki oleh WHO dan juga negara lain gitu? Kami di lembaga Eijkman memiliki peralatannya yang sesuai dengan standar internasional, ini juga yang dipakai di semua negara. Kami memiliki reagensnya, dalam hal ini primer yang memang dipakai untuk mendeteksi secara spesifik virus SARS coronavirus 2. Bahkan kami di lembaga Eijkman menggunakan 5 protokol yang berbeda untuk kita saling mengkonfirmasi. Dan kami memiliki orangnya yang sudah sangat terlatih melakukan pemeriksaan itu. Dan pengalaman kami sudah cukup. Jadi pernah terbukti bisa mendeteksi coronavirus. Oke, nanti saya akan bertanya lagi ke Profesor Amin, tapi saya mau tanya dulu ke Dr. Agus. Sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, ini kan sebetulnya kasus yang memang awalnya ditangani oleh dokter paru pada saat pasien itu mengalami gejala-gejala awal ya dokter ya. Nah ini Anda melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, tadi yang disebutkan oleh Profesor Amin, bahwa beliau dan juga teman-teman di lembaga Eijkman itu percaya bahwa pemerintah sudah melakukan protokol pengecekan spesimen dengan benar. Itu sesuai nggak sih sebetulnya, Dok? Ya, kalau sesuai dengan pedoman yang saat ini ada dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pedoman dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, bahwa apa yang sudah dilakukan dari fase awal, misalnya dari rujukan, ketika klinisi salah satunya adalah dokter paru sudah melakukan seleksi bahwa ini kasus yang masuk di dalam kriteria suspek atau dalam kriteria kita istilahnya adalah pasien dalam pengawasan atau PDP. Nah, kemudian dirujuk
Nah, kalau dirujuk ke rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan. Oke. Ketika dirujuk itulah sampel kemudian diambil Iya. sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan memenuhi syarat dan dikirim ke Litbangkes. Oke. Di sanalah dilakukan pemeriksaan. Nah, dan hasilnya keluar memang sebagian besar hampir semuanya adalah negatif. Tentunya kita percaya bahwa protokol itu sudah dijalankan baik dari titik awal ketika pasien itu dirujuk, kemudian diterima di rumah sakit rujukan, kemudian diambil sampelnya dan dikirim ke Litbang sampai keluar hasilnya. Sampelnya itu yang diambil apa? Karena ini kan masyarakat awam dan Ya. juga publik itu belum tahu ya. Ya. Apa sebetulnya sampel yang diambil untuk mengecek spesimen itu gitu loh, Dok? Kalau dari buku pedoman Ya, ya, ya. yang ada itu pengambilan sampel adalah dari sekret atau swab ya, Ya. istilahnya swab dari saluran nafas atas dari tenggorokan. Oke. Kemudian juga diambil sekret dari saluran nafas bawah, Oke. ya misalnya dari daha atau dari aspirat saluran nafas bawah. Bahkan kalau memungkinkan bisa dari cairan paru ya, istilahnya bronchoalveolar levates atau BAL, itu dari cairan paru. Jadi memang sebagian besar adalah dari swab tenggorokan, dan beberapa dari aspirat dari saluran nafas, bahkan mungkin dari BAL. Hasilnya kalau misalnya swab dari tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Agus ya, dari saliva ataupun dari dahak itu apakah lebih hasilnya itu lebih spesifik itu dibandingkan dengan tes darah, sampel darah? Karena kan ada yang diambil sampel darahnya kemudian diperiksa menggunakan kit pemeriksaan di Balitbang Kemenkes. Mana yang lebih terukur, lebih pasti gitu, lebih confirm? Yang lebih pasti tentunya swab dari tenggorokan atau dari dahak atau aspirat saluran nafas atau dari BAL. Karena langsung dari lokasi sumbernya ya, sumber lokasi. tempat infeksi terjadi. Gitu. Oke, itu biasanya dilakukan berapa kali, Dok? Kalau misalnya kita lihat bahwa tadi kan disebutkan oleh Profesor Amin, mereka memiliki 5 protokol gitu. Nah, kalau menurut Anda yang informasi yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes dan juga oleh WHO itu berapa protokolnya, berapa kali sebetulnya untuk Kalau protokol di Balitbangkes tentunya saya tidak bisa menyampaikan ya protokol seperti apa karena saya juga tidak punya Oke. akses protokol di sana. Tetapi untuk pengambilan sampel itu minimal harus dikirimkan 2 kali ya. Oke. Sampel itu harus dikirim minimal 2 kali. 2 kali itu untuk mencegah kalau misalnya di awal ternyata sampelnya itu mungkin ada kerusakan atau mungkin belum memenuhi kadar dari pemeriksaan gitu. Jadi harus 2 kali supaya bisa terlihat apakah itu positif atau negatif gitu, Ya, Prof. tentunya kan kalau sampel itu dikirim 2 kali dan dua-duanya misalnya hasilnya negatif itu kan memastikan bahwa itu betul-betul negatif. Oke. Kalau salah satu saja positif, pastinya itu akan lebih memastikan nanti dua-duanya tidak negatif, salah satunya positif. Dok, tapi ini banyak masyarakat ya kalau kita lihat di media sosial, kemudian di beberapa percakapan di dunia langsung gitu. Banyak sebetulnya yang bingung masyarakat itu membedakan antara gejala influenza biasa dengan gejala virus corona. Mungkin bisa dijelaskan lagi kalau hanya orang merasa flu, kemudian batuk kan mereka kemudian tidak langsung ke rumah sakit, Dok. Artinya mereka hanya minum obat-obat pereda influenza saja gitu. Mungkin apa sih sebetulnya perbedaan yang paling mencoloknya? Ya, memang kalau dilihat dari gejala-gejala awal ya, itu tidak berbeda dengan gejala flu pada umumnya ya. Oke. Istilahnya kan flu-like syndrome ya, Ya. seperti batuk, sakit tenggorokan, kemudian demam, ya, pilek. Nah, itu akan muncul sebagai flu-like syndrome. Sehingga seringkali kalau kita tidak menanyakan atau tidak menanyakan lebih detail tentang resiko apakah ini suatu kasus yang masuk di dalam pasien dalam pengawasan atau suspek, yaitu apabila dia memiliki riwayat perjalanan Ya. ke tempat-tempat Negara-negara, negara terjangkit ya. Kalau dulu istilah negara Tiongkok atau Cina, sekarang sudah menjadi 19 negara. Oke. Nah, kriteria yang berikutnya adalah selain gejala ISPA itu adalah disertai dengan pneumonia atau radang paru. Oke. Kalau ada gejala flu disertai dengan pneumonia, disertai dengan riwayat perjalanan ke negara Cina atau negara terjangkit, atau ada riwayat kontak dengan seseorang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, ini masuk di dalam kriteria pasien dalam pengawasan. Oke, dalam Sehingga pengawasan ya. kalau di dalam WHO istilahnya suspek, kalau di Indonesia kita istilahkan sebagai pasien dalam pengawasan. Oke, saya akan kembali dulu ke Profesor Amin. Prof. Amin. Ya. Ya, Prof. Amin, tadi Anda menjelaskan juga ada 5 protokol untuk pengecekan spesimen. Sebetulnya mungkin bisa dijelaskan, Prof, apa saja sebetulnya protokolnya itu? Tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Dr. Agus soal swab, tapi kalau dari Dr. Paru mungkin
tidak menjelaskannya ini ya dok ya, karena kan yang paling tahu adalah dari pihak yang melakukan pengecekan spesimen langsung gitu, Prof. Ya, jadi yang dimaksud dengan protokol itu Mm-mm. eh, dari WHO memang ada satu protokol pemeriksaan yang menggunakan primer tertentu. Oke. Tapi kami juga memiliki protokol yang dibuat oleh misalnya oleh US CDC. Ya. Kemudian yang dibuat oleh beberapa negara lain, ada yang kita sebut Berlin dan sebagainya. Itu ada lima jenis. Dan kami sudah memiliki semuanya. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Karena ini kan semuanya baru saja dikembangkan dan masih akan terus dikembangkan. Sehingga mengapa kami menggunakan 5 protokol itu untuk saling konfirmasi, jadi untuk menutup kekurangan dari masing-masing protokol yang ada. Jadi sampelnya harusnya tetap 1 atau 2, tapi setiap sampel diperiksa dengan menggunakan 5 protokol tadi. Oke, ini ada beberapa sebetulnya pendapat yang disampaikan oleh beberapa dokter dari beberapa lembaga juga yang mengatakan mungkin saja ada beberapa hal yang menyebabkan hasil tesnya itu negatif. Seperti kualitas sampel yang diambil kurang dan juga proses pengirimannya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Profesor Amin. Nanti saya akan bertanya sebetulnya penjelasannya akan seperti apa, Prof. Dan juga kepada Dr. Agus, jangan kemana-mana. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan saya masih bersama dengan Dr. Agus Dwi Susanto di sini yang merupakan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dan melalui sambungan telepon ada Profesor Amin Subandrio, Direktur Eijkman Institute. Saya ke Profesor Amin lagi untuk menjawab pertanyaan saya tadi sebelum break. Bisa tidak sih Prof kemungkinannya bahwa kalau semua spesimennya itu kemudian hasilnya negatif, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi bahwa mungkin kualitas sampel yang diambil kurang, kemudian pengiriman sampel ini terlalu lama sehingga rusak, dan ada beberapa faktor lainnya, bisa tidak seperti itu Prof? Ya, kalau kita bicara mungkin, tentu mungkin ya, karena pada prinsipnya hasil pemeriksaan itu tidak akan bisa lebih baik daripada kualitas sampelnya. Jadi kita mesti memperhatikan pertama sampel collection, ya, artinya bagaimana mengambil sampelnya, apakah betul dari tadi sudah disebutkan oleh jawab dokter paru bahwa harus diambil dari nasofaring, ya, bagian belakang hidung, dan itu betul-betul harus mencapai bagian belakang hidung, tidak bisa hanya dari cuping hidung saja. Nah, kalau sudah diperoleh sampel yang baik, langkah kedua adalah bagaimana kita mempreservasi, artinya menjaga agar kualitas sampel itu tidak berubah. Ya, dan sampai di laboratorium pemeriksaan kualitasnya harus tetap sama seperti ketika diambil. Yang ketiga adalah transportasi. Ini juga kritikal karena banyak sampel yang dikirim dari luar Jakarta yang membutuhkan waktu cukup lama. Nah, itu harus dibuat sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa sehingga satu dia aman, artinya aman buat si sampel sendiri, tidak rusak karena suhu, karena tumpah dan sebagainya. Yang kedua, aman buat orang sekelilingnya, jadi tidak bisa mencemari masyarakat atau orang-orang yang menghandle sampel tersebut. Nah, ketiga itu harus dipenuhi, dan ada satu lagi, ini yang namanya chain of custody, artinya sampel itu harus bisa terlacak dengan baik sejak dikirim sampai bisa diterima oleh yang berhak. Nah, itu harus dipastikan masalah security.
Oke, Profesor Amin, kalau kita lihat dari penjelasan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, ini kan suspeknya ini ataupun yang dilakukan pengawasan di 146 spesimen yang sudah dicek itu tersebar di 22 provinsi sebetulnya. Di 22 provinsi bagaimana bisa memastikan bahwa waktunya itu kemudian tidak terlalu lama, kemudian pengiriman sampelnya itu pengambilannya benar, karena kan ini faktor-faktor ini yang sebetulnya bisa mempengaruhi kerusakan dari sampel tersebut gitu, Prof. Itu bisa nggak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemudian negatif? Setahu saya Badan Litbangkes sudah membuat satu pedoman, antara lain juga dibuat dalam semacam PowerPoint gitu yang bisa dengan mudah dipelajari oleh semua rumah sakit yang akan mengirim. Oke. Tapi memang di lapangan saya sendiri tidak bisa mengikuti, tidak bisa memastikan karena itu harus dipastikan oleh laboratorium yang menerima sampel itu. Jadi dia harus memastikan apakah sampel tersebut pernah kena panas misalnya, atau terlalu lama di jalan, atau kemasannya tidak sesuai dan sebagainya. Oke, Dr. Agus, itu yang sudah disebutkan oleh Profesor Amin bahwa kualitas sampel itu akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Jadi apakah kemudian itu mengambil tadi sampel itu di lokasi yang tepat sesuai tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Agus itu akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya, apakah itu negatif atau positif, itu betul ya, Dok? Ya, memang kan salah satu faktor bahwa virus itu bisa dideteksi tentunya pengambilannya harus tepat. Yang kedua, media transportnya harus memungkinkan virus itu masih stabil sampai di laboratorium di tempat pemeriksaan. Dan itu sesuai yang disampaikan oleh Prof. Amin, dan beberapa faktor tersebut mempengaruhi hasil. Oke, jadi artinya kalau pada saat pengambilan sampel itu tidak di lokasi yang terdeteksi virusnya itu belum muat, jadi tidak bisa kemudian hasilnya menjadi positif gitu, Dok? Iya, seperti itulah. Oke, begitu ya. Oke, Prof. Amin, saya kembali ke Anda. Prof, ini banyak kritikan sebetulnya bahwa pemerintah Kementerian Kesehatan hanya menggunakan satu laboratorium, satu pintu saja dari Balitbang Kemenkes. Sementara kalau kita lihat di negara lain itu ada beberapa laboratorium yang mungkin dibiayai oleh pemerintah mereka, tapi juga membantu untuk melakukan pengecekan terhadap sampel. Ini kalau kita lihat dulu kasusnya pada saat virus MERS, kemudian flu babi juga ya, itu juga boleh sebetulnya lembaga lain seperti lembaga Anda, Eijkman itu ikut memeriksa. Ini bagaimana? Sekarang nggak boleh nih, Prof. Betul sekali. Saya masih punya dokumennya yang menunjukkan bahwa WHO waktu itu, waktu zamannya flu burung, itu memberi laporan bahwa lembaga Eijkman memang layak untuk melakukan pemeriksaan pembanding, ya, artinya sebagai cross check, dan sampai saat ini kami masih menyimpan isolat virus flu burung 10 tahun yang lalu. Nah, itu memang satu praktek yang lazim dilakukan di banyak negara untuk memastikan bahwa sebelum hasil itu diumumkan maka harus dilakukan cross check, sehingga kalau hasilnya negatif ya memang negatif, kalau positif ya positif, dan kalau terjadi perbedaan antara dua laboratorium yang berbeda yang independen itu bukan tidak mungkin kita minta diperiksa ke satu laboratorium lain lagi yang independen untuk memastikan yang mana yang benar, karena kesalahan itu bisa terjadi di mana saja. Oke, artinya dengan melibatkan lebih banyak laboratorium itu hasilnya akan lebih maksimal sebetulnya ya, Prof ya? Ya, artinya kita kan harus mengkonfirmasi dengan sebaiknya. Oke, Dr. Agus setuju nggak bahwa kalau kita berkaca ke 10 tahun yang lalu untuk kasus flu burung itu bahkan lembaga Eijkman itu dilibatkan oleh pemerintah, jadi tidak satu pintu saja. Tadi disebutkan juga oleh Prof. Amin bahwa dulu semakin banyak sebetulnya laboratorium yang dilibatkan itu akan semakin banyak yang dikonfirmasi, lebih baik gitu hasilnya. Memang seperti itu ya? Ya, sebenarnya idealnya memang seperti itu ya. Karena untuk pemeriksaan seperti ini, laboratorium-laboratorium yang sudah memiliki kualifikasi itu memang bisa menjadi laboratorium pembanding ya, untuk bisa melakukan cross check di dalam pemeriksaan tersebut. Dan cross check itu penting sekali
untuk meningkatkan kualitas dari hasil pemeriksaan yang ada. Oke, apa yang Anda lihat? Kenapa sebetulnya pemerintah hanya ingin menggunakan satu pintu saja? Apakah artinya ingin bahwa semuanya di dalam satu komando untuk Kementerian Kesehatan atau untuk menghindari apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan dari pemerintah kalau Anda lihat? Tentunya ini bukan domain saya untuk yang menjawab ya. Dan pemerintah pasti punya pertimbangan sendiri. Kenapa memilih hanya satu laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19 ini. Ada prinsip-prinsip yang kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan itu tentu qualified pada laboratorium yang sudah dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan sudah diakui oleh WHO. Oke, Profesor Amin, lembaga Anda siap kalau misalnya nanti diminta bantuan oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk bisa membantu pengecekan sampel, mengingat ini ternyata tersebar di 22 provinsi dan kalau saya lihat tadi dari daftar yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan, itu ada 146 sebetulnya yang sudah dicek dan semuanya negatif, tapi ada 32 orang di Provinsi DKI Jakarta dalam pengawasan dan 115-nya itu dalam pemantauan. Jadi lembaga Anda siap nggak kalau diminta bantuan? Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, jadi lembaga Eijkman sudah menulis kepada Menteri Ristek sebagai atasan, artinya lembaga Eijkman itu berada di bawah Kementerian Ristek dan BRIN, dan kami sudah menyatakan kesiapan kami untuk memeriksa, untuk membantu, baik untuk memeriksa langsung maupun untuk sebagai laboratorium konfirmasi. Dan kami sudah siap setiap saat apabila diperlukan. Kami sudah tidak perlu menyiapkan lagi karena memang kegiatan itu sudah dilakukan secara rutin. Oke. Terima kasih sekali Profesor Amin Subandrio, Direktur Eijkman Institute atas informasi Anda dan semoga nanti ada kelegowoan dari pemerintah untuk ikut ataupun menawarkan agar lembaga Eijkman juga bisa ikut pengecekan sampel sehingga hasilnya akan lebih maksimal lagi dan kita benar-benar terbebas dari virus corona. Terima kasih sekali Profesor Amin atas waktunya terhadap CNN Indonesia pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Nana. Dan CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan saya akan lanjutkan kembali perbincangan saya dengan Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dan kami masih menunggu sambungan langsung dengan pihak dari Kementerian Kesehatan. Kita akan berbincang nanti. Saya ke Dr. Agus dulu. Dok, kita melanjutkan bahwa kalau yang kita lihat dari hasilnya ya, hasil dari para pasien yang terkena dari virus corona kemudian meninggal itu paling banyak adalah orang-orang lansia dengan penyakit bawaan sebelumnya. Ataukah memang seperti itu ya, bahwa gejalanya itu atau manifestasinya itu akan lebih tinggi terhadap orang-orang yang punya penyakit bawaan dan berusia lanjut gitu, Dok? Ya, data-data yang ada dari kasus-kasus di luar negeri memang menunjukkan bahwa yang meninggal itu sebagian besar adalah usia-usia lanjut. Yang kedua adalah memiliki penyakit yang sudah ada sebelumnya atau komorbid, misalnya pasien dengan masalah jantung, kemudian masalah ginjal atau dengan diabetes ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat bahwa infeksi virus ini mengenai sistem paru dan pernapasan dan mengganggu fungsi pernapasan seseorang, sehingga fungsi itu akan menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan berkurang. Nah, dengan pengurangan oksigen yang ada tubuh berkurang ini, maka organ-organ lain itu akan berkurang juga oksigenasinya sehingga fungsinya akan menurun. Nah, dan orang-orang yang telah memiliki penyakit dasar sebelumnya, fungsi-fungsi organ tersebut sudah terganggu. Nah, kalau sudah terganggu ditambah dengan oksigenasi yang menurun karena infeksi COVID ini, maka risiko untuk kegagalan fungsi organ tersebut akan lebih tinggi ya? Sehingga akan menyebabkan risiko kematian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentu berkaitan dengan faktor usia kan. Faktor usia juga berhubungan dengan sistem imunitas atau kekebalan tubuh yang menurun sehingga cenderung infeksinya akan menjadi lebih berat karena sistem
kekebalan tubuhnya yang sudah mulai menurun. Nah, tentunya dua faktor ini yang kemungkinan menjadi penyebab kenapa pada usia lanjut dengan komorbid itu lebih tinggi resiko angka kematiannya karena COVID-19 ini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Pak apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, tapi kita sudah terhubung sebetulnya dengan pemerintah, dengan Pak Ahmad Yuryanto, Sekretaris Dijen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui sambungan langsung. Bisa mendengar suara saya Pak Yuri, selamat malam. Selamat malam Nana, baik. Oke, Pak Yuri, ini banyak sekali pertanyaan saya dan juga masyarakat sebetulnya kepada Pak Yuri dan juga Kementerian Kesehatan. Pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa kita ini masuk Pak terinfeksi virus corona. Diplomat senior negara-negara lain menyaksikan kemampuan Bapak dan juga teman-teman untuk mendeteksi virus corona. Bagaimana penjelasan dari Kementerian Kesehatan, Pak? Iya nggak apa-apa, ya kan semua negara memiliki kepentingan untuk melindungi negaranya masing-masing kan. Kita memaklumi itu kok, nggak masalah buat kami. Pasti mereka juga melakukan itu. Sebenarnya kami pun juga melakukan hal yang sama meskipun tidak dalam konteks negara kan. Beberapa tamu asing yang datang ke Indonesia dan pada saat kita periksa di bandara dalam keadaan tidak sehat dan mereka kita yakini punya riwayat kunjungan pada negara yang terjangkit dan sebagainya, ya kita minta mereka untuk meninggalkan Indonesia. Ini juga kita lakukan kok. Artinya di dalam konteks seperti ini tidak ada masalah. Toh ini juga semuanya temporary dan ini juga harus menjadi perhatian seluruh dunia. Kita tahu bahwa WHO sudah menetapkan ini sebagai public health emergency yang harus membutuhkan concern dari dunia internasional. Jadi kita memaklumi kayak begini nih. Oke, Pak Yuri, betul tidak bahwa sudah ada 146 spesimen yang diperiksa oleh Balitbang Kemenkes tersebar di 22 provinsi, Pak? Iya, itu kan data yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman media sebagai laporan rutin kita. Di dalam konteks pengelolaan ini kan kita selalu membuat klasifikasi ya, bahwa semua orang yang datang ke Indonesia yang berasal dari negara yang terpapar, sudah confirm ada kasus positif, maka kita masukkan mereka itu di dalam orang dalam pemantauan, siapapun mereka. Akan kita pantau terus yang selama dia berada di sini. Nah, apabila orang dalam pemantauan ini terus kemudian ada yang sakit, maka kita harus memperhatikan betul orang ini. Makanya kita masukkan dalam penderita dalam pengawasan. Di dalam konteks ini kita akan membuat meneliti lebih lanjut apakah orang ini memiliki riwayat kontak enggak dengan orang lain yang sudah konfirm positif. Ini yang kita lakukan. Oleh karena itu pada kelompok-kelompok inilah yang kemudian spesimennya kita ambil dan kita periksa. Ini tersebar di 22 provinsi, artinya bahwa kewaspadaan kita itu tidak hanya di tempat-tempat tertentu, semuanya kita lakukan pengawasan. Oke, Pak, selain 146 spesimen yang sudah diperiksa, di luar itu apakah kemudian Kementerian Kesehatan sudah melakukan pemantauan dan juga pengawasan terhadap orang-orang yang kemungkinan berinteraksi dengan 146 orang itu, Pak? Iya, pasti kan urut-urutannya kan seperti itu dulu, diawali dari orang dalam pemantauan. Apabila kemudian dia sakit adalah orang dalam pasien dalam pengawasan. Nah, di dalam konteks pasien dalam pengawasan ini tentunya kita akan melakukan pemeriksaan spesimennya. Nah, kalau kemudian spesimennya mengatakan negatif, artinya kan kita tidak perlu melakukan kontak tracking gitu ya. Sementara ini ada orang-orang yang dalam pemantauan harus menjadi kontak tracking kita. Karena kita yakini dia punya riwayat kontak dengan pasien yang positif di negaranya atau di negara lain, dia masuk ke Indonesia tanpa keluhan, ini kita lakukan kontak tracking. Di luar yang 140 sekian itu ada 188 dari anak ABK yang kemarin kita periksa juga. Pak, ini banyak sebetulnya yang mempertanyakan, sebetulnya Indonesia, Kemenkes itu punya kit pemeriksaannya yang sesuai dengan standar WHO nggak sih Pak, reagennya? Itu banyak menjadi perbincangan Pak, mungkin bisa dijelaskan. Iya, laboratorium kita itu laboratorium yang disertifikasi oleh WHO loh, di dalam konteks jejaring laboratorium nasional dan global. Kita sudah meminta WHO untuk melakukan double check. Mulai dari penentuan pasiennya, teknik pengambilan sampel sesuai manual mereka, bagaimana kemudian melakukan pengiriman sampel port to port sesuai manual mereka,
pemeriksaan laboratorium sesuai manual mereka. Kita menggunakan reagen-reagen yang juga mereka gunakan. Kita juga menggunakan prosedur teknik yang dia gunakan juga. Ini kan penting di dalam konteks untuk quality control dan quality assurance. Ini kita lakukan dan WHO kemudian pernah membuat statement bahwa apa yang dilakukan Indonesia masih di dalam standar gitu loh. Jadi tidak ada yang meragukan dan kita juga meyakini apa yang kita lakukan sesuai manual mereka. Oke, Pak Yuri, ini tadi sudah disebutkan oleh Profesor Amin Subandrio dari lembaga Eijkman dan juga tadi Dr. Agus juga mengatakan bahwa ada beberapa faktor sebetulnya yang bisa menyebabkan kemungkinan kemudian sampel spesimen itu negatif, Pak, seperti kualitas sampel, waktu pengambilan sampel, lamanya pengiriman, itu yang bisa menyebabkan kemudian sampel menjadi negatif. Itu sudah dipikirkan ataupun menjadi pembahasan juga nggak sih sebetulnya di Kemenkes? Di dalam setiap SOP itu kan selalu ada kemungkinan gagal, kemungkinan tidak gagal. Itu bukan kemudian kita lakukan tanpa kita menyadari bahwa kita kalau tidak melakukan sesuai prosedur pasti hasilnya akan negatif gitu loh. Ini semuanya sudah kita lakukan. Jadi kita bekerja berdasarkan SOP. Kita bekerja berdasarkan manualnya. Jadi ini kita lakukan dan tidak harus dipahami bahwa yang diambil sampel itu nggak sekali loh kita ngambil sampel pada satu pasien ya. Kita ambil dari nasofaring, kita ambil juga dari cairan bronkus, kemudian kita juga ambil dari orofaring, dan ini tidak sekali kita kemudian juga ambil serumnya, ambil darahnya untuk diperiksa serum. Ini memang manualnya seperti itu. Oke, Pak, ini untuk masyarakat umum saja, Pak, bahwa manualnya untuk pengecekan spesimen itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Dr. Agus dan juga Profesor Amin bahwa di swab, di rongga hidung dan juga tenggorokan, bahkan tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa ini pengecekan spesimennya tidak dilakukan sekali, itu berkali-kali. Itu mungkin bisa dijelaskan, Pak, agar masyarakat itu kemudian menjadi sedikit lega gitu bahwa Kemenkes sudah mengikuti standar gitu, Pak. Iya, masalahnya masyarakat itu sudah lega sih sebenarnya. Ini kan hanya yang memberitakan aja. Masyarakat tahu kok, masyarakat percaya sama kita kok. Masyarakat dan saya tahu betul, masyarakat tidak akan tanya sampai hal yang teknis ya. Ini kan ada kontrol yang kita lakukan. Jadi kita nggak akan terlalu banyak dalam seperti itu. Justru kita malah yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan apa yang terjadi, tapi adalah edukasi apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan supaya saya tidak sakit. Bukan berbicara tentang bagaimana sampel itu diambil, ini bukan konsumsi mereka. Oke. Pak, ini yang menarik juga bahwa kalau kita lihat 10 tahun yang lalu pada saat penanganan flu burung itu lembaga Eijkman dilibatkan dan untuk yang flu babi juga dilibatkan lembaga-lembaga lain, bahkan di negara lain untuk penanganan pengecekan sampel itu mereka juga bukan hanya menggunakan satu pintu, Pak, dari Kementerian Kesehatan ya. Tapi kenapa ini pemerintah terutama Kementerian Kesehatan hanya ingin satu pintu saja, Pak, untuk pengecekan, tidak ingin dibantu, Pak, oleh lembaga lain? Ada statement yang perlu kita perbaiki. Kita nggak pernah mengatakan tidak ingin dibantu. Seakan-akan kita menutup diri. Laboratorium kita ini di bawah kontrol, di bawah kendali standarnya WHO. WHO sudah mengatakan bahwa nanti akan ada cross check terkait dengan quality control. Beberapa sampel yang kita periksa dan sudah kita interpretasikan ini nanti akan diperiksa lagi oleh WHO di tempat yang lain untuk berbicara tentang apakah laboratorium kita masih mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik enggak. Ini masalah quality assurance kan. Oke, Pak Yuri, untuk menenangkan masyarakat, pesan dari Kementerian Kesehatan ini seperti apa, Pak, untuk penanganan dan juga pencegahan virus corona? Kita akan lebih menekankan pada pencegahan ya. Kita tahu bahwa COVID-19 itu bukan takdir, itu perilaku. Penyakit ini bukan takdir, perilaku. Sepanjang perilaku kita menjauhkan kita dari hal-hal yang menyebabkan sakit, insya Allah kita nggak akan sakit. Oleh karena itu, pola hidup bersih sehat itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian yang berikutnya, coba ikuti berita yang benar. Berita yang resmi dirilis oleh pemerintah. Jangan terlalu begitu percaya pada hal-hal yang kemudian di-framing oleh berita yang beredar di masyarakat tentang sesuatu yang satu tidak benar, satu tidak diperlukan. Fokus saja pada apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat, dan tidak perlu panik. Saya yakin kalau ini kita laksanakan dengan baik, kepanikan, kecurigaan, dan sebagainya akan hilang.
Oke Pak Yuri, berarti pemerintah akan terbuka dan juga transparan, masyarakat tidak perlu panik dan juga takut bahwa sampai saat ini Indonesia masih bebas corona, begitu ya Pak Yuri ya? Ya. Oke. Ya. Kita mengatakan bahwa sampai saat ini kita belum ada kasus positif. Oke. Kita tidak pernah berkata bahwa kita tidak akan mungkin positif. Ya. Tetapi kita belum. Ini karena kerja keras masyarakat untuk berusaha melindungi dirinya agar tidak sakit. Ini kunci kita. Oke, oke. Dokter Agus, mungkin pesannya terhadap masyarakat untuk menjaga kesehatan seperti apa? Ya. Terima kasih. Selamat malam, Dr. Yuri. Pada prinsipnya seperti disampaikan Pak Yuri tadi, bahwa yang terpenting adalah memutus mata rantai ya, dalam hal ini dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, seperti yang sering disampaikan di dalam berbagai media termasuk oleh Kementerian Kesehatan, pola hidup sehat itu seperti contohnya kita harus sering mencuci tangan ya, terutama apabila kita memegang sesuatu yang tidak bersih, kemudian ingin sebelum makan sebisa mungkin dengan cuci tangan minimal 20 detik dengan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik atau bisa juga menggunakan cairan yang mengandung antiseptik ya. Yang kedua tentu kita bisa melakukan pola hidup sehat yang lain ya, misalnya menggunakan masker apabila kita sedang sakit ya. Jadi masker itu dipakai pada saat kita sakit flu misalnya, supaya tidak menularkan kepada orang lain. Atau misalnya pada saat di tempat-tempat yang sangat ramai, keramaian, kita bisa menggunakan masker. Yang ketiga adalah kita menggunakan pola hidup sehat yang lain seperti istirahat yang cukup ya, kemudian makanan yang bergizi ya, kemudian juga hindari merokok. Itu penting sekali karena rokok itu salah satu faktor juga yang menurunkan imunitas saluran napas ya, karena sehingga berhenti merokok itu menjadi salah satu cara yang terbaik ya. Kemudian juga yang lain tentu bisa dengan berolahraga, itu juga bisa dilakukan. Oke, terima kasih sekali tadi atas waktunya Pak Ahmad Yuryanto, Sesdijen P2P Kementerian Kesehatan kepada CNN Indonesia pada malam hari ini, dan juga tentu saja Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Terima kasih sekali Bapak-Bapak atas waktunya, dan semoga ini masyarakat sudah lebih tenang karena kita sampai saat ini belum terdeteksi ada yang terjangkit virus corona. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.